Ini juga yang disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW tadi yang kita sebutkan, yaitu hadis muttafaqun alaih, hadis Abu Hurairah, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, ini sebetulnya memang kita tidak merinci lebih luas ya, karena pembahasan ini kan untuk jamaah yang kalau di kampus itu kita membahasnya sampai detail pandangan-pandangan asal dari orang orientalis atau filsafat barat, dunia filsafat lah, dalam memahami ketuhanan, itu mereka seperti yang kita jelaskan tadi. Sedikit kita singgung ya. Kita tidak menjelaskan lebih jauh lagi. Karena asalnya ini orang-orang itu mengatakan agama itu ciptaan manusia. Ya, Tuhan itu adalah ciptaan manusia sendiri. Dari pikiran manusia sendiri menciptakan, mengadakan Tuhan menurut mereka gitu. Tuhan itu diadakan manusia gitu. Nah, itu banyak sekali filsafat-filsafat yang mengingkari tentang yang adanya Tuhan dan berproses manusia, mengkaji proses manusia kenapa bertuhan ya gitu. Tapi bagi kita umat Islam tidak satu hal yang berat dalam memahami hal ini. Karena kita yakin apa yang diturunkan Al-Quran itu yang benar, karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu Rasulullah SAW telah menyebutkan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang lahir itu telah dilahirkan di atas fitrah. Fitrah ini maksudnya apa? Tauhid dan Islam. Bagaimana bisa ditafsirkan demikian? Karena digandingkan dengan agama yang sesat, itu Yahudi dan Nasrani. Agama yang tidak diakui Allah Subhanahu wa taala. Itu Yahudi dan Nasrani. Ya, yang tidak sah. Maka dan Majusi. Maka kedua orang tuanya merupakan anak tadi beragama Yahudi atau Nasrani atau beragama Majusi. Nah, ini. Jadi artinya dijelaskan para ulama, fitrah tadi memang bisa dipengaruhi oleh pendidikan, oleh lingkungan. Nah, baik. Kalau khuliya abdu wa fitratahu, kalau seandainya seorang tadi hidup dibiarkan tanpa ada mempengaruhi, ya, dan fitrahnya dibiarkan dia lattaja ila tauhid, ya, sungguh dia akan gampang menerima tauhid. Dia akan langsung bertauhid, ya, lattaja ila tauhid, sungguh dia akan condong memilih tauhid. Wa qabila ma ja'a bir rasul, mereka akan langsung menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Maka orang-orang bertauhid itu adalah orang-orang yang kembali ke fitrahnya. Ya. Wa nazala bil kutub, yang diturunkan dalam kitab-kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang turun dalam kitab-kitab suci. Wadalat alaihi ayatul kauniyah, ataupun ditujukan oleh dalil-dalil kauni. Dalil kauni ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang ada di alam jagat raya ini. Yang kita lihat, yang dapat kita raba dan kita dengar, ya. Banyak sekali bukti-bukti kebesaran Allah, tentang adanya pencipta, tentang satunya pencipta, tentang esanya menciptakan, banyak sekali di alam ini. Di antara kemarin sudah kita sebut sebagian ayat, ya. Lau kana fi ma alihatun lafasadata. Kalau seandainya ada Tuhan yang banyak di alam jagat raya, sungguh hancurlah makhluk ini, enggak akan bisa langsung lama, gitu kan? Nah, kemudian walakin tarbiyatul an munharifah. Tetapi pendidikan yang salah, munharifah, wal bi'atul mulhidah, atau lingkungan yang ateis, ya, membuat orang huma allatani tughayyirani tijahal maulud. Itulah merubah, ya, pandangan anak yang dilahirkan tadi. Keyakinannya dirubah oleh pengaruh lingkungan dan juga oleh pendidikan kedua orang tuanya. Wa min thamma yuqallidul aulad aba'ahum fi dalalah wal inhiraf. Dari situlah, ya, para anak-anak taklid. Orang-orang taklid kepada nenek moyang mereka dalam kesesatan dan penyimpangan tadi. Maka kalau kita lihat hujahnya orang-orang yang diajak kepada ikuti agama ini, selalu menghujah dengan apa? Ya, berhujah dengan ikuti warisan nenek moyang mereka, dengan budaya nenek moyang mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. La yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah turunkan Allah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan mereka ikutilah apa yang telah turunkan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang telah kami warisi dari nenek moyang kami. Ya. Dalam ayat lain, "Manu ala athari muqtadun." Kami mengikuti asar-asar mereka saja, budaya-budaya mereka saja. Kami contoh. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat kisah daripada penentang para rasul, selalu akan dikatakan nanti
Ya, apakah kalian akan meninggal budaya nenek moyang? Lihat dalam Al-Quran cerita-cerita para anbiya yang tentang oleh kaumnya. Selalu akan dibanggakan oleh mereka budaya-budaya mereka. Maka itu ketika Abu Talib didakwai oleh Rasulullah SAW. Di situ ada Syam dan juga Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan qulu la ilaha dan bukan Abu Jahal nih. Abu Jahal. Amr bin Hisham. Ketika Rasulullah SAW mengusahakan pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid sebelum meninggal, ya, apa katanya kepada Abu Talib? Ataragu amilati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Jadi maksudnya nenek moyangnya. Nah, oleh sebab itu perkara orang sekarang selalu mempertentangkan antara Islam dengan budaya, itu adalah hujahnya para penentang Rasul, hujahnya para kaum musyrikin sejak dahulu. Mereka akan selalu nanti mempertentangkan ajaran Rasulullah SAW dengan budaya-budaya mereka. Karena apa? Karena mereka ajaklah orang-orang awam itu fanatik kepada budaya supaya mau melawan kebenaran dibawa oleh para rasul ini. Karena akan dibangkitkan fanatismenya kepada budayanya. Ya, jangan mau tinggalkan budaya ini, sudah kita wariskan ratusan tahun. Nah, itu hujahnya. Ya, beginilah sudah kita dapati nenek moyang kita. Walaupun sudah jelaskan ini dalil di Al-Quran dan Sunnah, mereka akan enggan untuk meninggalkan hal itu. Baik. Wa yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya, yang juga dalam hadis qudsi ini, dalil lain menunjukkan bahwa seseorang itu diciptakan atas fitrah yang murni, ya, bertauhid. Khalaqtu ibadi hunafa. Kata Allah SWT, aku telah ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, beragama hanif, lurus, tauhid. Fastarathum syayatin, lalu setan menyesatkan mereka. Ya, melencengkan mereka. Ai sarrafathum ila ibadatil asnam. Yang mengalihkan mereka untuk beribadah kepada berhala-berhala. Wa ittikhadhiha arbaban, menjadikan sebagai sesembahan dari selain Allah. Ya. Waqa'u fi dhalali wad dhaya'i, sehingga mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan dhaya' itu ya dalam kehancuran lah ya. Wa tafarruqi wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Kulun yattakhidhu lahu rabban ya'buduhu ghair rabbil akhir. Masing-masing mereka memiliki Tuhan tersendiri selain dari Tuhan yang orang lain. Jadi masing-masing punya Tuhan sendiri, itu maksudnya. Masing-masing mengambil Tuhan yang disembahnya berbeda dengan Tuhan yang lain. Nah, orang lain gitu. Li'annahum lamma taraku rabbal haq, karena mereka tak kalah meninggalkan Rabb yang benar, Allah Subhanahu wa taala, ubtulu bi ittikhadil arbabil batilah. Mereka mendapatkan cobaan, ujian, mereka menjadi makhluk mempertuhankan ya tuhan-tuhan yang batil. Kama qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fadzalikumullahu rabbukumul haq, itulah Allah Rabb kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal, tidak ada setelah kebenaran itu kecuali sesat. Tidak ada di balik kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka Tuhan kalian yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Tuhan Allah, itu adalah Tuhan kalian yang benar, ya. Famadza ba'dal haqq. Dan selain itu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala adalah tuhan-tuhan yang batil, yang sesat. Wadhal laisa lahu haddun wala nihaya. Kalau kesesatan tidak ada batasnya, tidak ada hingganya. Jadi al-haq wahid la ta'addad. Kebenaran itu hanya satu. Ya, di mana dijelaskan para ulama. Adapun kebatilan banyak. Maka oleh sebab itu diibaratkan jalan-jalan batil, wala tattabi'us subula. Wala tattabi'us subula, kata Allah SWT. Fatafarraqu an sabili. Dzalikum, ya. Qul hadhi sabili Qul hadhi sabili, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya, itu akan memencarkan kalian. Ini banyak. Subula, jalan-jalan maksudnya, ya, jalan-jalan yang lain.
Ya karena banyak disebutkan dengan bentuk plural, jamak, banyak ya. Baik. Kemudian ya, wa huwa lazimu likulli man a'rada an rabbihil haq. Itu adalah konsekuensi setiap orang yang berpaling dari Rabb yang benar. Konsekuensi yang akan diterima oleh setiap orang yang berpaling dari Rabb yang benar, maka dia akan terpecah. Maka kita lihat orang musyrik itu ya. Kadang-kadang takut kepada batu, nyembah batu. Kadang takut pada pohon, nyembah pohon. Takut pada gunung, ngantarin sesajen ke gunung, kepala sapi. Nah, besoknya lagi ke apa lagi? Ke lurah. Besoknya lagi apa lagi? Ke lembah. Besoknya apa lagi? Ke danau. Besoknya apa lagi? Ke laut. Nah, gitulah hidupnya. Jadi banyak Tuhan yang harus diperhatikan dia gitu maksudnya. Karena dia lari dari Tuhan yang hak, dari Rabb yang hak, akhirnya mereka menjadi apa? Penyembah banyak Tuhan. Nah, akhirnya mereka hidupnya berantakan. Nah, kalau Allah Ta'ala ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa yang Maha Perkasa? Maksud Allah sembah ini kalian yang banyak itu. Ya kan? Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW mengajak orang musyrikin untuk menyembah Allah saja, mereka jawab, sebenarnya Allah kabarkan dalam firman-Nya, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan kita yang banyak di satu saja? Ini satu hal yang sangat aneh kata mereka. Mereka anggap aneh itu ajaran tauhid ya. Sampai hari ini juga ada orang menganggap aneh ajaran tauhid itu. Ya. Itu bukan satu hal yang baru. Orang musyrikin pun dulu menganggap aneh pelajaran tauhid, mengajarkan tauhid, berdakwah kepada tauhid. Apakah Tuhan yang banyak berpecah-pecah itu, yang banyak itu kata Allah SWT lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunihi, apa yang kalian sembah dari selain Allah itu illa asma'un, kecuali itu nama-nama, sama itu muha yang kalian buat sendiri nama itu untuk benda-benda yang kalian sembah itu. Antum wa abakum, kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua tidak ada satupun keterangan yang kalian dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makanya mereka memprediksi setiap yang mereka takut sebagai Tuhan jadinya kan. Itulah. Karena mereka apa? Gimana namanya? Tidak memiliki dalil. Ya, tidak ada keterangan-keterangan yang mereka ikut dalam ibadah mereka itu. Maka akhirnya mereka membencar kemana-mana dalam beribadah. Ya kan gitu. Wasyirku fi rububiyyah bi'tibar itsbatil khaliqaini mutamatsilaini fi sifat wa af'ali mumtani'un. Nah, syirik dalam rububiyah itu yaitu meyakini ada dua pencipta yang sama persis sama dalam sifat dan perbuatan, ini sangat tidak akan mungkin. Tidak ada orang meyakini kesyirikan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu Tuhannya itu sama kekuatannya, kehebatannya, ya, sifatnya dan perbuatan. Tidak. Makanya kalau ada yang meyakini seperti orang menyembah dua Tuhan, ada Tuhan baik ada Tuhan buruk, ya kan? Dan juga ketika orang-orang musyrikin, ya, ditanya seorang sahabat Rasulullah SAW ketika telah masuk Islam, berapa Tuhan yang kau sembah? Sebutnya 7. Lalu 1 di langit, yaitu 6 di bumi katanya. Mana yang apabila engkau sedang sangat butuh untuk dijawab permintaanmu, mana yang kamu tuju? Allati fis sama, yang di langit katanya. Nah, jadi mereka tetap meyakini keunggulan Allah. Makanya kalau orang musyrikin ketika mereka sudah dalam kondisi sulit, bencana, bahaya, mereka tidak minta ke berhala-berhala yang biasa mereka tawasul, minta syafaat ke berhala-berhala itu. Enggak lagi. Tidak wali yang mereka seru, tidak nabi yang mereka minta. Langsung kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berada di tengah lautan di atas bahtera mereka kapal, datang ombak besar, angin kencang, topan, badai, takut mereka tenggelam. Mereka itu hanya mengikhlaskan ibadahnya, doanya semata-mata agama itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Tak kala Allah selamatkan mereka ke daratan, kembali lagi berbuat syirik. Nah, inilah fatalnya bentuk kesyirikan. Jadi mereka tidak ada orang yang meyakini ya Tuhan selain Allah itu meyakini Tuhannya itu kedua-duanya sama. Ya, seperti umat Nasrani meyakini 3 Tuhan juga tidak meyakini sama kekuatannya. Ya, mereka berikan tugas masing-masing setiap Tuhan itu. Nah, orang Majusi menyembah api demikian pula, atau orang-orang yang memiliki Tuhan ya, gelap dan Tuhan terang, keyakinan sebagian agama itu kan. Itu mereka tidak meyakini Tuhan yang baik, mereka tetap Tuhan yang bawa keterangan yang terang. Nah, jadi tidak ada orang meyakini syirik seperti rububiyah yang meyakini Tuhan yang dia gandakan itu sama persis dalam sifat dan perbuatannya. Itu tidak ada, tidak mungkin. Ya. Wa inna madzarun. Nah, tetapi sebagian orang musyrikin berpendapat zahaba ba'dhu musyrikin ila anna ma'budahum tamliku ba'da tasawwuf. Tapi orang-orang berbuat syirik kepada selain Allah itu meyakini pada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu memiliki sebagian tasarrufat, ba'da tasarrufat, mampu melakukan sesuatu untuk mereka di alam ini. Nah, waqad talaba bihim syaitan, sehingga setan yang mempermainkan mereka dalam menyembah beribadah kepada sesembahan selain Allah tersebut. Ya. Wa talaba biqaumin ala qadri uqulihim. Setan itu mempermainkan manusia atau kaum sesuai kemampuan kecerdasan mereka. Wa ta'ifatun, di antara sebagian manusia ada yang diajak oleh setan untuk ya ila ibadatiha min jihati ta'dhimil maut. Menyembah selain Allah itu dari sisi mengagungkan orang yang telah mati. Jadi setan itu memberikan sensasi ataupun imajinasi, sensasi berbagai sesuai dengan kadar ukul orang masing-masing tadi, budaya masing-masingnya. Nah, sebagian diajak oleh setan itu untuk menyembah selain Allah itu dari sisi mengagungkan orang-orang yang telah mati. Lalu mereka membuat patung-patung itu sebagai jelmaan, sebagai gambaran orang yang telah mati itu. Ala suwarihim. Dibuatlah patung-patung. Sebenarnya kaum Nabi Nuh umpamanya kan. Jadi mereka kalau asal dari kesyirikan itu dari patung-patung dan foto-foto. Sebenarnya awal kejadian dari Nabi Nuh, awal kesyirikan muka bumi ini. Oleh sebab itu datang dalil-dalil yang mengharamkan patung dan foto-foto karena itu merupakan salah satu jalan yang bisa menjatuhkan manusia kepada kesyirikan. Nah, di masa kaum Nabi Nuh demikian, mereka melakukan kesyirikan. Awalnya itu bukan langsung mereka sembah. Cuman setan ini kan punya langkah-langkah. Ya, wala tatabu khutuwatisyan, langkah demi langkah, tidak langsung, ya, pelan-pelan. Nah, di pertamanya adalah demi untuk mengingat jasa-jasa orang soleh yang ada di masa mereka itu. Suka berderma, tinggi ilmunya, ibadahnya rajin, orangnya soleh, akhlaknya baik, gitu kan? Tiba-tiba orang-orang soleh itu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Lalu mereka merasa kehilangan orang-orang soleh tersebut. Untuk mengenang kebaikan-kebaikan mereka, dibuatlah patung atau foto mereka itu. Itu asalnya gitu. Dan itu sama dengan dalil-dalil sebagai orang saat ini memajang dari foto-foto kiainya atau walinya segala macam, ya. Tapi sekarang sebagian dalam menjadikan sekejimat, dipajang foto kiai di rumahnya atau foto ustadz di kantornya, ya, mengingat supaya tidak masuk jin katanya, atau bisa menjadi menolak bala atau membawa berkah semacam. Nah, ini bentuk-bentuk kesyirikan yang persis ya dilakukan oleh kaum-kaum musyrikin. Baik. Kemudian mereka mau gambarlah patung ya atas bentuk orang-orang yang mereka agungkan tadi. Seperti kaum Nabi Nuh. Dan ada lagi sebagian menjadikan berhala-berhala itu dalam bentuk bintang-bintang. Nah, karena mereka menyembah bintang, kan manusia ada menyembah orang-orang solehnya, dibuatlah patung seperti manusia. Ada yang menyembah bintang-bintang, dibuatlah patung seperti gambaran bintang yang dikhayalkan oleh setan kepada mereka, begitu kan? Al-iltizamu annaha tu'athir fil alam, yang mereka menganggap bintang itu mempengaruhi berbagai kondisi yang terjadi di alam ini, kesuburan, turunnya hujan, ya kepanas, turunnya musim panas segala macam, musim buah tanam segala macam. Mereka ini ada bintang-bintang yang mengatur alam ini gitu, yang membawa berefek kepada rezeki dan kehidupan mereka gitu. Faja'alullaha buyutan wa sadana. Lalu mereka buat pula
buat patung bintang, dibuat pula tempatnya, ya, dibuat aulanya, tempat ibadahnya, dan juga punya juru kuncinya. Nah, demikian pula kalau mereka buat patung-patung atau kuburan yang mereka agungkan, demikian pula dibuatlah pula semacam tempat yang besar, tempat yang indah, lalu ada juru kuncinya. Nah, gitu. Kemudian waqtalafu fi ibadatihim lihadil kawakib. Mereka pun berbeda-beda dalam bentuk pengibadahan mereka kepada beribadahnya mereka kepada bintang-bintang tersebut. Faminhum man abada syams. Jadi benda-benda langitnya yang mereka sembah itu pun berbeda. Ada yang menyembah matahari, ada pula yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan. Kawakib. Ini benda-benda langit, ya. Dan di antara mereka ada menyembah, ya, selain dari matahari dan bulan, gitu. Hatta banu laha haikal. Lalu mereka membangun apa? Membangun haikal itu tempat ibadahnya, ya. Tempat ibadahnya itu tempat bersemendinya, gitu, ya. Jadi bangunlah satu tempat untuk mereka beribadah kepada sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu. Ya. Kuilnya. Buat kuil-kuil. Ya. Kadang-kadang dibuat di atas bukit yang tinggi, kadang-kadang dibuat kuilnya di gua, segala macam, kan gitu. Di kulli qawqin minha haikalun yakhusu. Mereka memiliki kuil setiap benda-benda langit yang mereka agungkan tadi, dibuatlah kuilnya. Fa mimma ya'budun nar. Di antara mereka juga ada menyembah api. Dibuat pula rumahnya, dibuat pula kuilnya, wahum majus. Di antaranya seperti orang Majusi. Wa mimma ya'budul baqar. Di antara mereka juga ada yang menyembah sapi sampai hari ini. Salah satu agama dan satu negara yang termasyhur, ya. Sapi itu keliaran di negara tersebut. Ya, bahkan dicium, dikasih bagaimana diagungkan, gitu kan. Sebagian di daerah kita juga ada, ya, mereka yang mengagungkan sapi, ya, sebagai sapi keramat, ya, perebutan atas kotorannya dan dikeluarkan pada waktu-waktu bulan Muharram tertentu, kan gitu. Nah, lalu di antara mereka menyebutkan di antara mereka ada menyembah sapi seperti di India. Di antara mereka ada menyembah malaikat juga. Dibuat pula kuilnya oleh mereka. Ya, dibuat pula lah semacam lukisan. Ya, mereka khayalkanlah apa bentuk malaikat, gitu kan. Dan orang musyrikin itu ada mengatakan malaikat itu berbentuk perempuan, anak banatullah, anak perempuan Allah. Mereka buatlah hiasan seperti perempuan, ya. Wa mimma ya'budul asjar. Di antara mereka ada juga yang menyembah batu, menyembah pohon-pohon, ya, wal ahjar, dan batu-batu, ya. Buatlah kuilnya seperti Lata wal Uzza umpamanya, ya. Wa mimma ya'budul qubur awal adriha. Sebab mereka ada menyembah kuburan. Adriha itu adalah bangunan-bangunan, ya, Adriha itu adalah, ya, bangunan-bangunan lah yang ada di atas kuburan, itu, ya. Wa kullu hadza bisabi anna ulai tasawwaru fi hadhil asya. Hal ini semuanya disebabkan karena mereka menggambarkan, terkhayal oleh mereka dalam sesuatu ini yang mereka pertuhankan tadi, sesuatu dari kekhususan rububiyah. Adanya salah satu memiliki sifat-sifat rububiyah. Ima dapat mendengar dan mengantarkan permohonan mereka kepada Allah. Jadi kalau orang musyrikin dahulu, mereka datang ke kuburan wali, kepada orang soleh atau kepada nabi, ya, atau malaikat yang mereka jadikan sebagai sembahan, itu sebagai rencana mereka adalah ini makhluk-makhluk ini dapat mendengar seruan mereka, dan mereka adalah sebagai perantara yang akan menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Nah, ini yang akan disebutkan dalil nanti. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna Allahi zulfa wa yattakhidhu min dunil awliya, ya, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka menyembah sesembahan dari sana Allah, lalu mereka katakan kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa ya'buduna min dunil ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu dari sana Allah, mereka berkatakan sesuatu yang tidak memudarat, tidak perlu manfaat untuk mereka. Alasannya mereka haula syafa'una Allah, mereka itu adalah yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka meminta syafaat kepada makhluk-makhluk yang telah mati itu, ya, orang-orang yang mereka agungkan daripada orang soleh kah, atau para nabi, para wali, dan seterusnya. Baik.
Jadi mereka memberikan sesuatu keyakinan kepada makhluk-makhluk yang masing-masing Allah itu ada sifat sebagian dari sifat rububiyah. Tapi tidak ada satupun mereka meyakini bahwa yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta adalah makhluk yang mereka persekutukan, tidak ada. Maka oleh itu seorang orang miskin semua kalau ditanya, wala in sa'alta man khalaqahum yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan kalian? Mereka jawab Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Jika engkau tanya kepada mereka, siapa yang ciptakan kalian? Apa yang menciptakan langit dan bumi? Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah, yaquluna Allah. Tapi ada juga orang yang ateis seperti kaum Dahriyah, yaitu mayuhlikuna ila dahr. Namutu wa nahya wa ma yumkin hidup dan kita mati dan hidup hanya karena waktu saja ini. Masa saja yang membuat kita binasa. Seperti juga kaum yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun atau Namrud, ya kan? Nah, itu sebetulnya dia tidak mengaku sebagai pencipta langit dan bumi, hanya mengaku sebagai Tuhan, pengikutnya dia saja.